Prim, gua kan sering ini ya, apa namanya, mulai baca-baca lagi ada yang namanya kelompok tani, ada yang namanya paguyuban kayak paguyuban, gitu-gitu di pokoknya. daerah. Lu punya pengalaman tentang itu nggak sih, Prim? Oh ada banget. Ada? Ada. Soal Itu paguyuban kelompok tani ya karena usaha kita di pertanian ini baik lo di peternakan, terus gue di perikanan, itu ya pasti akan mungkin satu waktu akan ketemu dengan paguyuban atau kelompok tani. Di awal gue mulai pun gue mencoba untuk buat kelompok budidaya sih, budidaya. Itu dengan beberapa adik kelas sih. sama teman-teman lu sendiri? Iya gitu? ya, ada kelas di IPB juga. Itu buat apa namanya, kelompok budidaya gitu. Kira-kira juga mungkin setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu beberapa kenalan gue juga ngajakin buat paguyuban itu deh, kelompok budidaya perikanan gitu. Oke. Ini karena lu punya lebih banyak pengalaman dan gua nggak terlalu sebanyak itu ya pengalaman tentang kelompok tani dan mungkin karena lu baru kan sih peternakan ya. Betul. Tuh, pikir akan ketemu juga sih mungkin itu. Ya mungkin ya nantinya ya. Tapi gua udah tertarik nih. Ya mungkin teman-teman kita akan coba gali lebih dalam lagi tentang kelompok tani. Selamat datang teman-teman di channel Ngarit, ngobrol seputar tani bersama gua Iksan. Dan gua Prima. Ini coba Prim, pengalaman lu di lele itu pasti kan? Pada saat lele itu, itu kelompok-kelompok tani itu karena gini, gua melihat memang kalau masyarakat agraris, masyarakat pertanian itu akan beda dengan masyarakat urban gitu ya, yang bisa hidup sendiri-sendiri. Jadi masyarakat agraris kan balik lagi, resiko yang mereka tanggung adalah mereka harus berhadapan dengan alam yang itu mereka nggak punya kendali gitu ya. Jadi akhirnya wajar lah kalau warga atau masyarakat pertanian itu pasti berkelompok gitu ya. Nah di Indonesia kan banyak banget tuh kelompok-kelompok tani itu kan banyak banget. Nah yang gua nggak paham adalah bentuk kelompok tani itu sebetulnya seperti apa sih? Satu itu. Terus kenapa banyak banget kelompok tani tapi kayak nyebar kemana-mana dan nggak saling komunikasi? Gue juga nggak tahu apakah sebenarnya di belakang mereka saling berkomunikasi tapi nggak kedengeran rame di media atau di mainstream, atau sebenarnya gimana, Prim? Oke, ini sepengetahuan gue aja sih, yang pernah gue alami sendiri dan gue ngeliat mengenai kelompok petani atau kelompok budidaya ini ya. Pertama, gue pernah coba menginisiasi tadi dan beberapa rekan sesama alumni juga dari kampus kita, soalnya sama-sama baru mulai di usaha budidaya. Kita coba buat berkelompok, belum sampai kita sahkan gimana sih kelompoknya saya. Cuma kita coba terkoordinasi secara rutin. Jadi usahanya masing-masing, gue punya usaha sendiri di perikanan, dia juga si A punya, si B punya, si C punya. Kemudian kita coba buat yuk kita berkelompok, yuk ngerjain ini walaupun dan manajemen masing-masing, tapi kita terkoordinasi. Artinya buat apa tuh? Kenapa harus dikoordinasi kalau bisnisnya beda-beda? Karena kalau kita sendiri apalagi skala kita masih kecil, posisi tawar kita, bargaining kita tuh lemah kalau kita ketemu pembeli ya. Apalagi kalau misalkan kita bicaranya pertanian ini baik produk peternakan, perikanan atau produk perkebunan, hortikultur, kan kita pasti kebanyakan tergantung sama tengkulak, sama bandar-bandar besar untuk pasarnya. Yang mana seringkali harga dimainin sama mereka ya kan. Kalau mereka ngelihat ini masih pemain baru, skala masih kecil, belum punya jaringan pasar yang banyak, nggak bisa continue nyuplainya, kita lemah posisi tawarnya. Oke, satu-satu nih. Berarti memang lu sama teman-teman lu itu berkelompok, membentuk kelompok supaya lu punya nilai tawar di market ya. Entah itu apa lewat tengkulak atau mau buka jalur masuk ke pasar. Berarti memang kebutuhannya adalah bargaining position. Supaya kita bisa supply produk dengan quantity yang
Ya mencukupi dan continue. Iya. Oke. Ya. Biasanya kalau kita baru baru mulai usahanya, setelah kita biasanya nggak gede. Mungkin karena kita memperhitungkan, coba dulu deh, takut risikonya kan cukup gede di pertanian yang buat skala besar, belum berani. Coba skala kecil dulu, kalau misalkan hasilnya di scale up gitu. Tapi skala kecil itu kita mulai, itu posisi tawar kita di pasar juga nggak besar. Panen by siklus. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan baru panen. Sekali panen kuantitinya nggak banyak juga. Ketemu tengkulak, bahasa tengkulak, aduh sorry nih mas, lagi banjir nih barangnya. Kalau mau sih bisa aja gua angkat, tapi harganya sekian. Kalau nggak mau ya udah gue cari yang lain gitu. Nah akhirnya, ya udah deh, karena kita belum punya jaringan pasar ya. Dan kita juga, ketika tengkulaknya nanya, lo bisa nyuplai berapa banyak, berapa sering? Ya kita baru ini adanya. Ya udah gua angkat aja deh ini sekarang nih. Harga sekian. Yang penting kita nyerah. Yang penting ke panennya nggak ini ya. Yang penting ke panen ya. Kayak gitu. Itu masalahnya. Kalau kita mau punya posisi tawar lebih bagus di tengkulak, di bandar-bandar tadi nih, kalau kita hanya main-main sendiri aja, nggak cukup kuat posisi tawarnya gitu. Dan pasti produksi kita masih kecil. Nah, baiknya pemain-pemain baru itu bisa yang skala masih kecil-kecil, kok bisa terkoordinasi, bisa ngeriung lah kalau bahasa Sundanya ya, ngeriung berkelompok dengan kapasitas masing-masing, dengan pola tanam yang saling support, itu kita jadi lebih kuat gitu. Kita ketemu pembeli. Gini, kalau apa namanya agendanya adalah mau masuk market, berarti harusnya kelompok itu tidak hanya berkelompok sesama petani atau peternak atau pembudidaya dong. Harusnya di dalam kelompok itu masuk ada tengkulak dong di situ, benar nggak? Kalau menurut gue ya, harusnya kalau kayak begitu si kelompok itu merangkul tengkulak. Tengkulak sekarang kan nadanya rada negatif nih kita kalau ngomongin tengkulak. Padahal sebenarnya dia kan apa namanya? Dia yang nyari pasar, di mana pasar itu pada saat mau distribusi unitnya nggak bisa kecil-kecil, nggak bisa per karung kan? Betul. Lu ngirim lele lu dari Bogor masuk ke pasar induk di Jakarta kan nggak mungkin satu bal kan, dia harus satu truk. Jadi kan sebenarnya dia pengepul kan, supaya ongkos kirimnya pada saat distribusi di tempat tujuan lebih ini. Nah, kelompok tani itu di dalamnya apakah ada tengkulak atau tengkulak entitas tersendiri, di mana itu yang jadi kelompok itu yang akan menjadi barrier supaya si tengkulak tidak bisa gampang ngatur harga? Very good question, Chan. Tengkulak. Very good question lah. Tapi nanya doang, jawaban mah nggak punya. Tengkulak biasanya di entitas sendiri. Jarang dia masuk ke dalam kelompoknya itu. Karena? Kelompoknya yang membatasi diri atau tengkulaknya yang memang? Gue bukan suzon sama tengkulak ya. Cuma dengan kapasitas dia yang besar, biasanya kita berkelompok pun di satu kelompok itu bisa mencukupi kebutuhan dia. Jadi pasti dia akan punya relasi kelompok lain, pembudidaya lain gitu. Jadi dia nggak, suruh kita membatasi dia ada di kelompok kita aja gitu. Walaupun dia ada di kelompok kita, dia tetap bisa cari yang keluar. Tapi biasanya mereka is a free man lah gitu. Jadi dia gue ada kelompok ini, gue punya gue bermitra dan kelompok ini. Tapi gue nggak harus ada di kelompok itu, di dalam situ nggak usah. Tapi kita cukup kuantiti berapa banyak supaya kemampuan sosial berapa banyak. Dari kelompok ini sekian, lo jadi plasma dari sumber supplier gue udah. Nanti dia cari lagi yang lain lagi gitu. Jadi dia nggak ada di dalam satu kelompok itu sih. Biasanya yang setahu gue ya. Nah, gitu. Gue anggaplah sekarang kan lu lebih paham karena lu pernah berkelompok ya. Anggaplah gue ngambil posisi gue sebagai tengkulak. Kalau gue harus terkonek ke banyak kelompok, masing-masing kelompok ini kecil-kecil, bukannya itu jadi bikin gue jadi tambah repot ya? Atau kalau gue balik view-nya, kalau gue mau bikin kelompok, lu kayak temen lu tadi cuma berlima, berenam gitu misalnya ya, lu bikin kelompok, tapi lu terkonek dengan kelompok-kelompok lain untuk bilang bahwa kita tentuin satu ya siapa tengkulak buat kita nih. Jadi satu gerbang gitu loh. Jadi kita juga benar-benar bisa dapat posisi sama kuat sama si tengkulaknya. Kita sebagai kelompok ini punya barang banyak, meskipun per satu-satu sedikit. Tengkulak juga pada saat mau nyalurin, udahlah kalau gitu gua kelompok itu aja isinya udah banyak kok di situ. Nah, mungkin nggak dinamikanya dibikin begitu gitu. Tengkulak kan juga kalau bisa nggak repot kerjanya, udahlah kalau gitu. Oh ini di kelompok ini ada kelompok kecil-kecil, bosnya siapa? Oh bosnya
Pak Prima, ya udah gue kalau gitu connect-nya ke Pak Prima aja deh, biar Pak Prima nanti yang ngatur ke dalam gitu. Itu sebenarnya konsep lebih idealnya San, tapi prakteknya membuat satu kelompok aja solid di dalamnya itu susah banget. Karena kalau ada kesamaan kebutuhan, ada kesamaan challenge kan harusnya perbedaan itu nggak jadi barrier gitu loh. Lu bela-belain apa sih? Bener. Akhirnya dengan adanya perbedaan begitu barang lu jadi nggak bisa masuk ke pasar, jadi digejek terus sama tengkulak. Ya tengkulak kan mikirnya ya, prinsip ekonomi, lu mau tengkulak, lu mau petani, lu mau apa, prinsip ekonomi kan cost kecil-kecilnya, return setinggi-tingginya. Tadi state gua bahkan ya idealnya tadi lo bilang kalau antara kelompok ini bisa terkoordinasi akan lebih bagus aja. Bargaining posisinya kan lebih kuat lagi kan gitu. Tapi pada prakteknya yang gua alamin satu kelompok aja di dalamnya anggotanya itu aja membuat benar-benar jadi kompak. Ibaratnya mereka benar-benar terkoordinasi dan baik nih antara satu dan yang lain dalam satu kelompok. Itu aja sulit banget. Pertanyaan lu masuk akal. Kenapa? Padahal kan kita ibaratnya kayak hadapi mungkin masalah ini kayak hadapi musuh bersama, bukan musuh bersama sih, cuma kayak hadapin bukan musuh bersama. Tujuannya sama lah, tujuannya sama gitu ya. Kebanyakan yang gue alamin itu kan ini masalah sebenarnya sih gue kesannya kayak terlalu judgmental ya, tapi pembudidaya ini kan banyak kenyataannya emang banyak yang bukan latar belakangnya well educated ya. Oke. Sebenarnya itu nggak bisa dijudge dari situ, cuma kenyataannya emang seperti itu. Dan pola pikirnya itu kan kita bicara yang kita konsepkan tuh jangka panjang ya, skupnya lebih luas gitu. Tapi mungkin bisa jadi karena backgroundnya itu nggak nyampe ke sana, akhirnya cara berpikir jangan jangka pendek kan. Jangan maksudnya gini. Oke, kita tahu nih ada satu buyer besar yang bisa permintaannya continue dengan spek tertentu, coba kita penuhin yuk. Dengan barang-barang nih dan berjamaah ini tadi gitu. Tapi pada praktiknya ketika di perjalanan dia ketemu ada buyer-buyer lain, nawarin mungkin harga lebih tinggi, akhirnya dia udah aja yang depan-depan muka aja yang kalau bisa dapat margin lebih tinggi, oke sikat aja udah gitu. Jadi akhirnya contoh gini San, saya udah terkoordinasi, si A, Bapak produksinya berapa banyak, target ngeluarin ukuran berapa segala macam, oke kita catat ya gitu. Nanti kita bisa ngelaporin ke si calon pembelinya dari komunitas kita, ini kuantiti sekian dari A, si A, si B, si B, si C, kemudian waktu panennya adalah bulan ini, minggu kesekian segala macam, harusnya kita bisa mapping itu. Tapi pas begitu prakteknya ternyata loss, si A atau udah jual atau barangnya kok nggak sesuai dengan apa yang kita jadwalkan gitu. Berarti kalau begitu permasalahannya kegagalan kelompok itu untuk bergabung dalam skala lebih besar adalah ego masing-masing. Yes. Iya. Oke. Iya. Ego nggak pernah, ujung-ujung ego masing-masing itu nggak akan ujung membuat mereka nggak pernah benar-benar besar. Ego itu sebetulnya kalau menurut gue ya, kalau gue ngeliat nih, kalau gini kita ngomonginnya bisnis ya, ego itu di-drive dari semua pengen dapat keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat kan gitu? Iya. Jadi mereka memilih keuntungan atau kenikmatan jangka pendek dibandingkan apa sih itu istilahnya yang tujuan jangka panjang lah, capeknya sekarang gitu, tapi nanti jangka panjang bisa lebih mudah gitu. Banyak kayak gitu. Nah, tapi maksud gue gini, kan itu ada kendali ya, yang namanya kelompok itu bisa kita mau drive untuk pure profesional, tapi yang namanya Indonesia pasti akan ada peran sosial kontrol di situ kan, kendali sosial pasti ada di situ. Nah, kenapa kelompok nggak bisa pakai itu? Pakai kendali sosial aja, dia cuma mau untung jangka pendek doang. Udah nggak usah lah kalau gitu, kita cari yang lain, partner yang lain yang mau ini deh. Kenapa kita harus bertahan sama kelompok itu? Biar aja dia juga ntar rontok sendiri. Kalau dia udah rontok sendiri, ikut kita ya kita begini gitu. Nah, kenapa dibiarkan oleh si kelompok itu? Orang-orang yang mau berpikiran jangka pendek tuh kayak dikasih, aduh ya udah deh, kita juga udah nggak punya power apa-apa lagi. Orang itu kan nggak ada keterikatan, memang nggak ada keterikatan, tapi kan lu punya power gitu loh. Lu sebagai kelompok kan lu punya power, lu kan kayak
lu yang ngitungin ada berapa yang kira-kira potensi panen dan lain segala macam. Kelompok itu kan kalau lu udah punya member lu udah fix, jumlah panen lu udah bisa ketahuan tonasenya berapa, lu kan bisa ngomong ke tengkulak, gua perkiraan sekian ya. Jadi lu siapin nanti buat ngangkutnya, buat penyimpanan, buat ngirim apa segala macam, kira-kira bakalan sekian ton. Belum panen, tapi kelompok itu kan bisa punya power, Prim. Masa cuma gara-gara 1-2 orang tersebut itu kelompok itu nyerah? Nah, kejadiannya gini sih, justru ketika diwacanakan ini membuat kelompok, kemudian mulai membuat konsep-konsep gimana si A kedepannya seperti apa produksinya, disesuaikan dengan yang lain, targetan bla bla segala macam, itu konsepnya udah oke. Prakteknya masalah tadi ego masing-masing itu, besok kita anggaplah kelompok itu biasa 10, gue lupa 10 atau 20 gitu ya. Begitu berjalan tadi ego masing-masing itu nggak cuma 1-2, atau ketika 1-2 nggak cukup komitmen gitu, menebat yang lain, akhirnya motivasi jadi rendah di kelompok. Udah nggak, mending gue jalan masing-masing aja lah, ngapain ribet juga, susah nih kita kayak jalan barengnya, udah masing-masing lagi gitu terus. Akhirnya kayak kebanyakan kayak gitu sih kejadiannya. Pantes kuantitinya banyak tapi nggak ada kualitasnya gitu. Betul seringkali, karena kalau gue lupa ya, kalau nggak salah pengajuan bikin kelompok itu, kalau nggak salah ke dinas kan ya, itu biasanya list minimal 10 atau 20 anggota gitu nggak salah. Nah itu kualitasnya rendah kebanyakan ya tadi ya, karena tadi banyak kan tuh mikirnya jaga-jaga pendek sih San, dan kayak biasa gitu, malas ribet. Ya, kalau menurut gua malas ribet. Kalau gua nggak berani ini, tapi ada sempet terlintas lah di pikiran gua. Either nggak disiplin, kelompok itu memang nggak disiplin, nggak komit, atau yang kedua males. Gitu. Karena kalau menurut gua, kalau kontrol sosialnya kita tuh jalan banget. Orang tuh kalau begitu udah dicibir aja, udah deh gua kalau gitu nggak rela gitu loh, nggak apa-apa deh gua nggak dapat untung sekarang, yang penting gua ngikut mainstream kayak bagaimana. Semua orang lagi ngomongin ini, viral itu yang diomongin, itu semua orang topiknya di berita itu kan mudah sekali kita buat ngatur opini mainstream gitu loh. Nah, jadi kontrol sosial tuh di kita masih bisa jalan. Dari 9 orang, dari 10 orang, 2 yang nyebelin misalnya. Kalau yang 8 semua rapat barisannya, yang 2 ini mau nggak mau ikut. Pasti di Indonesia tuh kayak begitu. Nah, makanya ada 2 tuh memang pengennya gitu ya, 2 nyebelin, 8 harus bisa rapat. Tapi sering terjadi 2 nyebelin, 8 mulai goyah gitu. Nah, makanya jadi yang 2-nya itu egois, nggak disiplin, yang 8 malas mikir gitu. Jadi akhirnya bubar lah itu kelompok. Oke, Prim, itu kan tadi kita udah bahas kuantitinya banyak tapi kualitinya rendah. Itu kenapa kelompok tani itu jumlahnya banyak banget tapi kita nggak bisa lihat mereka berkiprah di market gitu. Umurnya kebanyakan pendek. Umurnya pendek, kita juga nggak pernah dengar. Diinisiasi, habis itu nggak bisa rontok, nggak bisa konsisten. Dan yang disayangkan lagi biasanya banyak muncul nih, itu didorong karena dapat info dinasnya akan ngasih hibah bantuan ke kelompok-kelompok, bikinlah dia kelompok-kelompok. Tujuannya buat itu doang. Itu udah dapat mungkin udah buyar lagi. Ya bayangkan kayak gitu sih. Padahal oke lah, nggak apa-apa berkelompok dapetin bantuan tadi atau hibah tadi, itu bisa bermanfaat buat mereka. Harusnya setelah dapat itu lebih solid dong kelompoknya, jauh lebih bagus. Tapi kebanyakan orientasi jangka pendek sih kalau yang gue lihat. Yang gue temuin ya, mungkin di luar sana juga banyak yang berhasil, yang konsisten, yang besar juga mungkin banyak. Mungkin gue belum ketemu aja yang di perikanan ya. Nah, kan itu tadi cerita sedihnya lah. Gua aja nggak terlalu banyak dengar ceritanya, mau sedih mau happy, tapi nggak mungkin lah nggak ada yang berhasil gitu kelompok. Lu pernah dapat case-nya nggak ada kelompok yang berhasil? Kalau gua lihat di kopi lebih bagus tuh buat kelompoknya. Kelompok petaninya. Jadi kalau di kopi ini
ada tengkulak juga nggak di market kopi? Ada. Oke. Mereka mengandalkan tengkulak juga. Dan di kopi ini beberapa yang jadi mitra dari usaha gua PT Bogor Kopi ini, ya kita bermitra dengan kelompok-kelompok tani. Nah, jadi kita buat semacam komitmennya dengan ketua kelompoknya. Kemudian ketua kelompok ini punya anggota-anggota yang lain. Mereka cukup solid ya. Terkoordinasi lah. Tapi kalau kuliah itu kan ada kebutuhan. Biasanya kebutuhannya gini. Si ketua kelompoknya itu biasanya yang ngolahin hasil kebun dari si anggota-anggotanya. Maksudnya ketua kelompok itu yang punya mesin pengolah gitu kan. Kalau kopi kan. Iya, punya teknologi kan, nggak cuma panen keringin terus dijual. Iya, dia yang punya mesin pulper, mesin hallernya dia yang punya. Jadi biasanya ketua kelompok yang di ketua kelompoknya, anggota-anggota yang lain kalau panen nyetor biji cherry-nya aja gitu ke ketuanya gitu. Nah, tapi yang gua tahu sih mereka berjalan cukup solid gitu dan sepertinya open management. Misalkan kayak gua buat komitmen dengan si ketua kelompok, kita ketemu dengan anggota-anggotanya, kemudian kita sampaikan, tolong ayo Pak, yuk kelompok ini perbaikin yuk kualitas panennya. Nanti kita beli dengan harga lebih baik dan lain sebagainya. Gitu. Misalnya kalau dipanennya dengan sortir lebih baik, harga kita akan naikkan sekian. Nah, sepertinya kadang-kadang kan kalau yang jelek kan di-keep sendiri infonya, mungkin oleh ketua kelompoknya. Gitu. Tapi sepengetahuan gue sih semuanya tahu. Artinya bisa berjalan, bisa bergerak. Gitu ya. Jadi kelompoknya gue pikir itu berjalan sih di kopi lebih baik. Berarti kalau tadi quality yang jelek itu karena egois dan karena malas mikir. Kalau menurut lu berarti yang bisa bikin jembatan itu berhasil adalah ada satu orang ketua yang bisa ngerangkul semuanya, which is kalau di kopi adalah dia pegang teknologi pengolahannya. Dan yang kedua adalah transparansi. Harus transparansi. Iya. Karena kalau di perikanan sering sih nggak transparan dengan harga jual. Kadang-kadang kita mau citik di harga jualnya, misalkan. Ya itu tadi drivernya egois itu kan salah satunya. Pelaksanaan atau egois itu diwujudkan dalam bentuk tidak transparan kan gitu kan. Gue mau tahu aja tentang yang menguntungkan gue aja, yang menguntungkan kelompok gue nggak iniin. Itu tadi sayangnya itu pola pikirnya jangka pendek tadi itu San. Kita udah coba, kita tahu nih kita punya satu konsumen cukup besar gitu. Kita coba upayakan bisa supply dengan kuantitas yang dimiliki gitu. Begitu anggotanya si A ketemu konsumen sendiri, udah barang dia jual aja kayak yang dia temuin di depan mata dan harga lebih bagus, ya kan akan mengganggu ritme si kelompok itu sendiri. Ya ngapain lah gue bikin kelompok kalau ujung-ujungnya juga kita nggak pernah bisa terkoordinir dengan baik gitu. Jadi ya udah jalan masing-masing lagi gitu, ujungnya bubar udah gitu. Belum lama ini gue bikin kok kelompok, belum lama ini terus hanya seumur lebih pendek dari umur jagung kali. Orang bilang hanya seumur jagung, umur pendek lebih pendek lagi kali gitu. Udah jadi diinisiasi beberapa kali, mungkin nggak salah inget ya, gue hanya dua kali kumpul ya, 3 kali kumpul. Terus udah hilang masing-masing gitu aja gitu. Dan lagi San, bahkan antar kelompok pun saingan. Nggak saingan. Antar kelompok itu bisa jadi market buat satu dan yang lain loh San. Loh ya bagus dong. Iya, memang. Itu aneh sih, kalau nggak bisa nggak jalan tuh aneh banget. Ntar, kita simpen ya kalau ngomongin tentang marketnya. Ini sekarang kita kan fokusnya di ngomongin kelompok nih. Jadi mau kita sambung ke next episode? Yap, bisa. Jadi tadi antar anggota dan kelompok itu bisa menjadi market buat satu bagi yang lain. Ya. Oke, nanti kita coba sambung ke episode berikutnya ya. Stay tune bareng sama kita di Ngarit, ngobrol seputar tani. Dulu. Mati sih.